Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian malam yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara kajian Taklimul Quran. Sholawat dan salam tercurah untuk Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar ibu semuanya? Semoga semuanya sehat. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung Sya'ban. Hari ini kita tinggal menunggu H-2 menuju bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Insya Allah semoga kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan mulia yang dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Ibu-ibu jamaah kajian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini mari kita kaji bersama persiapan untuk menuju Ramadan. Karena kita ingin Ramadan kita bukan Ramadan biasa, tetapi Ramadan yang istimewa dan berkualitas. Sesuai dengan sabda Nabi, hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan untuk menyongsong Ramadan agar Ramadan kita lebih berkualitas. Oleh karena itu ibu-ibu, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama mengkaji 4 persiapan menuju Ramadan berkualitas. Apa saja itu? Ibu-ibu yang pada saat itu kita sudah membahas bersama tentang apa sebenarnya makna Ramadan, maka mari kita tengok kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu, ayat ini sudah sangat masyhur dan mungkin semuanya sudah hafal. Tetapi apakah kita sudah benar-benar memahami apa firman Allah yang terkandung dalam surat itu? Kalau di sini disebutkan bahwa berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa agar kita menjadi bertakwa, agar kita makin meningkat ketakwaannya. Ibu-ibu semuanya, kalau kita memahami ayat itu, di situ kita akan menjadi orang yang bertakwa. Agar kita menjadi orang yang bertakwa, pertanyaannya, apakah yang namanya takwa itu instan? Tentu saja tidak. Takwa itu berproses, mulai dari tahapan awal hingga kita sudah sampai pada titik yang mana. Kalau saya boleh tanya, kira-kira ibu umurnya berapa sekarang? Oke, kalau misalnya ibu umurnya 50 tahun, kira-kira sudah ketemu dengan bulan Ramadan itu berapa kali? Kalau misalnya ibu mulai berpuasa dengan sungguh-sungguh itu di usia 10 tahun, berarti kurang lebih 40 tahun kita sudah berpuasa. 40 kali kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, semoga saja tahapan dari 40 kali itu bagaikan di anak tangga, kita sudah di tangga yang ke-40. Jadi harus lebih tinggi dari tangga ke-39, 38, 37 dan seterusnya. Kalau puasa kita di bulan Ramadan ini di tangga yang ke-40 misalnya, kok masih sama dengan tangga di ke-10, berarti tidak ada peningkatan. Nah, untuk itu ibu-ibu, agar ada peningkatan di dalam menjalankan puasa Ramadan maupun ibadah-ibadah yang lain, mari kita simak 4 hal apa saja yang harus kita persiapkan kalau kita akan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, itu adalah persiapan hati. Kenapa persiapan hati ini penting sekali, Bu? Ya, karena hati inilah yang akan membersamai kita di dalam melaksanakan semua ibadah. Dari hati ini pula akan
terbentuk niat yang tulus dan ikhlas untuk menjemput keberkahan, meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka persiapan hati ini menjadi penting. Karena ketika Ramadan, sekadar kita berpuasa, tidak makan, tidak minum di siang hari, tetapi hati kita belum ikhlas, belum semeleh, belum pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi puasa kita hari ini masih sama dengan puasa 20 tahun yang lalu, yang masih compang-camping, tidak terlalu optimal dan seterusnya. Maka bersih-bersih hati ini menjadi satu syarat untuk bisa menjemput Ramadan dengan lebih berkualitas. Mari kita bersihkan hati kita, ibu-ibu. Hati kita jangan terkotori oleh rasa iri, dengki, kemudian sombong, ria, kemudian mudah marah dan seterusnya. Kalaupun masih ada rasa-rasa seperti itu, mari kita berupaya untuk banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi hati yang baik, diberi hati yang lapang, mudah memaafkan, dan tentu saja siap untuk minta maaf kepada siapapun. Ini pertama, hati. Ini penting sekali karena melalui niat inilah, melalui hati ini pula kita akan menjadi lebih afdol nanti dalam beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua yang dipersiapkan adalah jasmani atau fisik. Karena tidak kita pungkiri, yang namanya Ramadan itu butuh fisik yang prima. Fisik yang prima itu adalah fisik yang senantiasa siap untuk melaksanakan Ramadan dengan tetap bugar dan seterusnya. Maka ibu-ibu persiapkan, kalau memang bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai penyakit yang sudah bawaan atau apa, silahkan disiapkan vitaminnya, obatnya. Kalau perlu kita melakukan olahraga-olahraga ringan untuk menyambut Ramadan agar nanti lebih nyaman di dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan itu. Maka Rasulullah SAW juga menganjurkan sebelum Ramadan kita sudah berlatih puasa di bulan Sya'ban. Kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban, itu melatih fisik juga agar kita siap pada saat nanti menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga itu adalah persiapan finansial. Kenapa finansial ini penting? Karena finansial ini nanti yang akan kita gunakan untuk banyak hal yang berhubungan dengan sedekah, infak, zakat, dan seterusnya. Kalau di bulan-bulan biasa pahala kita dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan, tentu saja pahala kita akan jauh lebih ditingkatkan, dilipat gandakan dalam hal sedekah, infak, zakat maupun yang lainnya. Oleh karena itu, ibu-ibu tercinta, finansial ini memang harus kita siapkan dengan sungguh-sungguh sehingga pada saat bulan Ramadan nanti kita perbanyak ibadah kita dalam hal kedermawanan kita. Rasulullah SAW itu sangat dermawan dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Dengan berinfak, bersedekah di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan ketentraman jiwa, kita bisa berbagi dengan orang lain. Dan bentuknya bisa bermacam-macam, ibu-ibu. Kalau memungkinkan, kita memberi makan tetangga kita, makanan untuk berbuka, kita memberikan sedekah kepada marbot di masjid, kita memberikan takjil kepada anak-anak atau orang dewasa yang melaksanakan kegiatan Ramadan di masjid. Dan masih banyak lagi infak dan sedekah yang pahalanya bisa dilipatkan 10-700 kali, Masya Allah. Maka ibu-ibu, finansial ini menjadi sangat penting dan tidak boleh diremehkan. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang keempat yang tidak boleh dilupakan dan ini penting sekali, yaitu berilmu atau mencari ilmu. Halo ibu-ibu? Baik, ya. Untuk yang nomor 4, berilmu ini penting sekali karena apa? Dahulukan ilmu sebelum amal. Jangan sampai kita beramal tapi belum tahu ilmunya. Kita buka-buka kembali fikih tentang puasa. Apa saja rukun-rukunnya puasa Ramadan, kemudian apa saja yang membatalkannya, apa saja yang utama harus dilakukan, dan seterusnya. Oleh karena itu ibu-ibu, sebelum Ramadan tiba, ayo buka-buka kembali catatannya, kita cari kajian-kajian, buka YouTube dan seterusnya.
Ini penting agar kita bisa berRamadan lebih berkualitas. Misalnya orang yang tidak berilmu, misalnya ini ketika sedang sahur, kemudian sudah mau minum begitu, mendengar ada kata imsyak dari masjid sebelah, langsung dia letakkan minumannya, dia takut untuk menyelesaikan minumnya. Bagi orang-orang yang berilmu tentu tidak akan melakukan itu, karena tahu bahwa yang membatasi makan dia adalah datangnya terbitnya fajar, bukan imsak. Karena imsak itu adalah sebagai tanda saja untuk muslim lebih berhati-hati. Kemudian contoh yang lain, bagaimana hal yang membatalkan puasa, misalnya muntah disengaja dan muntah yang tidak sengaja, tentu saja beda. Ini harus dicari ilmunya. Dan ibu-ibu sekalian, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita akan melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman dan tentu saja sesuai dengan syariat yang dicanangkan oleh Allah maupun Rasulnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah 4 hal yang harus dipersiapkan ketika kita akan menjemput Ramadan agar puasa kita, ibadah kita yang lain berkualitas. Apa saja tadi? Baik, kita ingat yang pertama adalah tadi ya, persiapan hati. Yang kedua, persiapan fisik atau jasmani, persiapan finansial, dan yang sangat penting juga persiapan ilmu. 4 hal ini mari kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Dan ibu-ibu sekalian, kita juga memiliki doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Kalau kita biar bisa bertemu dengan Ramadan dengan keberkahan berlimpah, dimudahkan, disehatkan, mari kita bersama-sama lafalkan. Doa itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Sudah hafal belum ibu-ibu? Ya, kalau belum nanti bisa saya share untuk doanya. Itu hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, insya Allah sahih, dan itu kita lafalkan ketika kita sudah tahu, sudah menjelang hilal bulan Ramadan sudah kelihatan, sudah tahu masuk Ramadan, mungkin bisa malamnya kita lafalkan doa itu. Baik, saya ulangi, doanya adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Yang artinya yaitu, ya Allah, jadikanlah hilal atau bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Demikian 4 hal yang harus kita persiapkan menuju Ramadan yang berkualitas, sambil terus berdoa semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Seandainya Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir, ibu-ibu, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kita bisa bertemu dengan Allah suatu saat dalam keadaan iman yang paling tinggi, mencapai ketakwaan yang paling puncak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.